Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita kembali haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini masih memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat, utamanya nikmat keimanan, kesehatan dan waktu luang, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bertemu kembali di ruang virtual ini, tentu saja dalam rangka dakwah, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Manusia yang paling pantas untuk kita jadikan contoh teladan dalam setiap sendi aktivitas kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Ma'arif Amiruddin bisa berjumpa kembali dengan pemirsa Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat. Alhamdulillah, pada edisi kali ini kita sudah masuk kepada Syiar edisi 180. Masya Allah, tidak terasa. Dan pada edisi kali ini kita mengangkat tema Potret Buram Pendidikan Nasional. Jadi memang kalau kita perhatikan output dari pendidikan hari ini itu agak mengkhawatirkan. Kenapa? Sebagian dari pelajar itu mengalami yang namanya mental illness, atau mentalnya itu cepat down daripada generasi-generasi sebelumnya. Ditandai dengan tingkat bunuh diri yang cukup tinggi di kalangan para pelajar. Yang kedua juga ada fenomena ketidakpenghargaan atau kurangnya menghargai guru. Itu bisa kita saksikan juga dari banyaknya kemudian kasus-kasus para pelajar itu melakukan perlawanan. Beberapa video cuplikan kita saksikan, ada beberapa pelajar yang menantang gurunya berkelahi, tidak hormat kepada gurunya, bahkan kemudian cenderung mencelakai gurunya sendiri. Alhamdulillah, di studio kita akan bahas hal ini bersama Ketua Lembaga Dakwah Darul Ihsan Makassar, Dr. Haji Cucut Susanto MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, melihat fenomena ini Ustaz, barangkali Ustaz bisa memberikan opening speech kepada kita semua. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukrulillah. Permisa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang dimana sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan, kesehatan dan juga keimanan, sehingga kita hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas kita, ibadah-ibadah kita, dan juga kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Rasul adalah uswatun hasanah. Ya, kalau kita ini bicara tentang dunia pendidikan, memang dari segi orang berbicara tentang pendidikan itu pasti dimulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Ya. Yang dimana kalau bicara tentang pendidikan itu selalu orientasi kita adalah mendidik anak-anak. Yang dimana mulai dari sekarang, kalau zaman saya dulu ada namanya TK, tapi sekarang lebih dari sebelum TK atau PAUD. Ada juga yang disebut dengan SD, ada yang MI ya, Madrasah Ibtidaiyah,
terus SMP atau sanawi kalau dalam Islam, ada juga namanya aliyah ya, dan juga SMA sampai ke perguruan tinggi ya. Nah, sekarang ini kalau kita bisa melihat ya bahwa fenomena-fenomena terjadi di kalangan masyarakat terutama adalah anak-anak muda. Itu ada di media massa ya, yang dimana ada seorang remaja atau bisa dikatakan anak muda lah, karena kejadian yang terjadi di salah satu belahan di Indonesia ya, itu ada anak muda ya, boleh kalau saya katakan dari segi pakaiannya, karena pakaiannya itu dia tidak menunjukkan identitas gitu. Yang dipakai itu cuma seperti ikat pinggang gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah anak SMP. Nah, itu sampai berani dia jatuh dari lantai 27. Ya kalau mungkin lompat koprol gitu ya, uji nyali mungkin nggak ada masalah, tapi ini pasti ada sesuatu. Sampai-sampai dia ini jatuh dari lantai 27 dan jelas ya menunjukkan bahwa dia akhirnya bisa dikatakan meninggal ya. Kalau dalam bahasa begitu biasanya orang mengatakan tewas gitu ya. Bunuh diri ya. Atau bunuh diri atau iya bisa dikatakan atau... karena dia sendiri soalnya. Sendiri? Iya bisa jadi dia bunuh diri. Dari ya. Lantai 27. Ya, ya, itu 99% mati. Kalau hidup mungkin ya kalau kekuasaan Allah ya kalau hidup. Ya. Ya. Terus di situ bahwa sebenarnya kasus tentang bunuh diri ya, yang dimana sebagai anak-anak remaja ini banyak yang terjadi, yang dimana dalam kurun waktu 11 tahun ya, yaitu dari 2012 sampai 2023 itu menunjukkan bahwa data mengatakan yaitu 2112 kasus yang disebut dengan kasus bunuh diri di Indonesia. Yang ini yang mengagetkan juga adalah bahwa dari 2112 itu sebanyak 985 itu adalah kena anak remaja. Anak-anak kena itu ya. Dalam hal ini adalah dilakukan kalau andaikan kita persenkan ya 46,63%. Besar sekali Ustaz ya. Ya besar. Hampir 50%. Ya ini sampai 900 ini. Hampir 1000 lah. Ya kalau kita bisa lihat. Saya kira sangat memprihatinkan Ustaz ya. Iya, sangat-sangat memprihatinkan. Belum yang lainnya yang dimana kalau kita bisa melihat ya bahwa selain daripada anak-anak itu sudah masuk ke dunia yaitu ingin menghabisi dirinya ya, mempercepat untuk dia menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri, maka di situ salah satu survei yang dilakukan oleh INAMHS ya, situ kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ya, itu dia katakan ya, ini bisa kita bayangkan ya, yaitu 2022 yang mengungkapkan hasil mengkhawatirkan, yang dimana dari survei di situ dikatakan yaitu sekitar 12 bulan terakhir ya, 1,4% remaja itu mengaku mempunyai ide ya. Ide apa itu? Bunuh diri. Allah. Insyaallah ya, bukan ide untuk kebaikan apa enggak, ide bunuh diri. Sudah kepikiran sampai ke situ. Iya, sampai punya ide dia. Padahal belum menghadapi tekanan kerja. Ya, belum menghadapi ya, tekanan. Belum. Ya mungkin orang dewasa. Bisa jadi mungkin dia patah hati atau apa ya, bisa jadi ya. Nah, terus yang berikutnya itu 0,5% atau setengah persen itu telah membuat rencana. Kalau tadi itu mempunyai ide, kalau sekarang planningnya, rencana. Sudah rencana dia, yaitu untuk bunuh diri. Terus juga yaitu 0,2% itu adalah dia lakukan yang disebut dengan percobaan. Percobaan bunuh diri yang dimana ini diperkuat di salah satu media massa yang ada di Indonesia ya. Nah, Alhamdulillah dari sini itu masih dalam hal yaitu berkenaan dengan anak-anak yang ada yang mencoba, ada juga punya ide, ada juga yang punya rencana lah.
Ini semua sebenarnya adalah akibatnya apa? Ya karena penyebab utamanya adalah tentang kesehatan mental. Kesehatan mental yang buruk. Ya, kesehatan mental yang jelek gitu ya. Dialami oleh pelajar-pelajar kita. Yang dialami oleh pelajar-pelajar kita yang ada di negeri kita ini. Dari survei yang sama itu sampai-sampai diungkap ya dari masalah kesehatan mental ini, 1 dari 20 remaja atau 5,5% remaja yaitu usia 10 sampai 17 tahun itu jelas didiagnosa memiliki gangguan mental. Nah, saya sampai ingat ya beberapa hari yang lalu salah satu ya selevel menteri gitu ya, dia katakan bahwa kasus judi online ini ya sedikit saya melenceng, yaitu kasus judi online itu ternyata yang melakukan banyak-banyak adalah anak usia 10 tahun. Belum mengerti benar dan salah itu. Iya itu. 10 tahun. Ya, sampai itu. Dan itu Pak, salah satu level menteri itu mengatakan begitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk mengakses judi online ini mudah sekali Ustaz ya? Iya. Mudah sekali. Sampai mudah sekali. Anak sekecil itu Iya. yang harusnya dia main bola saja, ini sudah bisa main judi. Kalau dalam dunia dalam dunia fikih dia belum balik lah ya. Banyak-banyak kan gitu ya. Ya meskipun ada ya sudah balik gitu. Nah, saya lanjut ya di sini. Terus di dalam lembaga itu telah mensurvei yang dimana anak tadi dikatakan 10 sampai 17 tahun itu adalah didiagnosa memiliki gangguan mental. Biasanya kita sebut dengan ODGJ ya. Ya kan, yang dimana yaitu orang yang memiliki gangguan jiwa di sini. Ya. Ini makin penasaran Ustaz, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu dalam usia semuda itu sudah terkategori ODGJ, sudah penyakit mental. Iya. Dan itu memang kalau saya bisa lihat kenyataan banyak memang dari anak-anak atau remaja itu, bayangkan ya kalau kita main game saja ya, main game itu sampai-sampai dia berani untuk membentak orang tuanya. Berani juga dia ngamuk-ngamuk sendiri. Kalau kita katakan tadi kan seperti orang stres sekali gitu. Ya karena apa? Ya karena itu terinspirasi dari yaitu dunia maya itu. Ya, oke. Lah itu kalau kita lihat ya bahwa dari anak-anak remaja sampai dia itu divonis yaitu ODGJ. Sekitar 34,9% itu jadinya adalah ada satu masalah kesehatan mental yang biasanya kita sebut dengan ODMK, yaitu masalah kejiwaan. Ini tingkatannya gimana Ustaz? Di bawah ODGJ? Ya, itu kan dia. Atau di atasnya? Ya, bisa kita katakan ini kalau sudah ini masalah kejiwaan ya, terus akhirnya masuk juga ke gangguan jiwa kan gitu. Ya sudah. Luar biasa ini. Nah, di sini. Nah, itu yang kalau kita lihat remaja, dan dari efek ini akhirnya remaja pun juga menyasar ke orang tua. Salah satunya adalah sekarang banyak sekali kasus-kasus yaitu antara murid dengan guru. Ya, betul. Ya. Karena menyasar, karena efeknya itu. Sampai-sampai kalau kita bisa lihat bahwa menurut salah satu founder Rumah Guru BK, ya ini kan biasanya kalau zaman dulu yaitu guru BP ya, kalau angkatan saya dulu itu namanya guru BP lah, sekarang guru BK yaitu tentang konsultasi ya. Itu sampai dari Kemendikbud Ristek RI ya, itu mengatakan bahwa faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab yaitu masalah kesehatan mental pada remaja adalah pertama tekanan akademik. Tekanan akademik. Ya, itu berarti pertama. Tugasnya banyak mungkin saja. Bisa jadi banyak tugasnya. Banyak tugas ya. Atau diberikan mata pelajaran yang tidak sesuai levelnya mungkin saja. Kalau saya lihat sih bisa jadi begitu, bisa jadi tidak ya, karena tekanan akademik kan anak-anak sekarang kan modelnya ya kalau dia sekolah itu kan ada yang asal-asalan saja, yang penting dia masuk gitu loh. Ya. Tidak tahu apa yang dipelajari, yang penting masuk. Itu kalau zaman dulu ya, kita itu kalau andaikan ada anak SD kelas 3
dia sampai kelas 3 pun dia nggak bisa baca, maka dia harus diturunkan. Ya, tinggal kelas minimal. Iya, tinggal kelas ya, nggak naik kelas kan gitu. Betul. Tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang ini ya penting, selalu dia aktif terus masuk ya, silakan kan gitu. Ya, ini pernah juga Ustaz, saya dapat satu berita, dia sudah SMP, masuk SMP itu guru SMP di situ kaget. Ternyata banyak yang belum bisa baca. Ya, padahal ini kan harusnya sudah clear di tingkat sekolah dasar. Iya. Kenapa tiba-tiba naik ternyata belum bisa baca juga? Ini sangat memprihatinkan. Ya, itulah yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, dari sini ya, akhirnya kan kita sekarang menyasar ke guru juga. Ya, guru yang dimana semua orang lah, ya, sampai-sampai kita semua itu, sampai para ulama pun itu ada yang disebut dengan adab-adab untuk agar kita bisa mendapatkan ilmu yang baik, ya, ilmu masuk semua ke diri kita, ya harus menghormati guru. Betul. Ya. Adab sebelum ilmu. Iya, adab sebelum kita mencari atau mendapatkan ilmu. Betul. Nah, itu. Tapi sekarang kan apa? Ayo kita lihat. Sampai-sampai ya mungkin ada juga yang agar dia itu dekat dengan muridnya, ya akhirnya yang terjadi tidak ada sebuah kehormatan bagi gurunya. Ada juga yang dia lawan. Beberapa tahun yang lalu kan ada di media massa di salah satu daerah di Jawa Timur itu, gurunya itu menegur dia karena dia ini kalau nggak salah dia itu tertidur. Menegur saja, ya, bangun nih, jangan tidur. Tapi dia merasa malu. Pada waktu itu dia pulang, guru ini pulang ke rumahnya, di tengah perjalanan dia dicegat oleh muridnya itu, dan dia dibunuh. Bayangkan. Ini sudah keterlaluan itu, sudah kelewatan batas itu kalau kita lihat. Dan sekarang banyak lagi, apalagi yang dikatakan dengan hal-hal yang dimana guru itu tidak boleh seakan-akan ya, tidak boleh bermain fisik, ya, melukai atau ya main fisik dengan muridnya. Kalau mungkin main fisik yang dimaksud adalah memukul tapi tidak dalam rangka memberi pendidikan, mungkin kita setuju saja. Cuma kalau main fisik yang dimaksud hanya sekedar mencubit sedikit untuk mendisiplinkan, itu kayaknya agak gimana saja. Maksudnya bagaimana mungkin anak peserta didik itu bisa disiplin, bisa taat mengikuti pelajaran kalau tidak dikerasi seperti itu. Betul. Keras-keras sedikit mungkin saja. Ibaratnya kan kita mencubit saja ya, itu sudah sampai kan ada kasus itu ya, mencubit saja dia dipenjara. Allah. Menegur saja dia maksudnya juga dilaporkan. Memotong rambut dari muridnya yang rambutnya panjang itu pun juga dikriminalkan dia. Allah. Ya kan? Ini sungguh luar biasa sekarang ini dunia pendidikan ini. Nanti khawatirnya Ustaz, ketika keadaannya seperti itu, nanti guru tidak mau lagi menegur, Ustaz ya. Bisa jadi. Tidak mau lagi menegur. Iya Bang Lin. Dan itu kejadian ya. Ya, ada yang menarik Ustaz. Jadi setelah rentetan kejadian itu, banyak guru yang dilaporkan, itu netizen banyak membuat video-video lelucon, video yang menyindir-nyindir hal-hal yang seperti itu. Ada satu video yang saya kira cukup menarik itu. Digambarkan di video tersebut ada seorang guru, dia lewat, kemudian ada 2 orang siswanya berkelahi. Guru ini digambarkan di video itu, dia mau menegur, tapi langsung terlihat, jangan sampai ketika ditegur, masuk dilaporkan, dimasukkan ke penjara. Akhirnya dibiarkan muridnya berkelahi begitu, jalan saja guru itu, dibiarkan saja muridnya berkelahi. Biar dia harus sendiri. Ini kan sudah sangat-sangat, kalau saya katakan cocok dengan kalau judulnya tadi adalah bahwa pendidikan di negeri kita ini sangat buram sekali. Ya, kenapa ya? Karena itu yang terjadi. Mulai dari anak-anak didiknya dan menyasar ke gurunya, dan gurunya pun juga akhirnya kena. Dan dia tidak bisa apa-apa. Cuma dia itu cuma mengajar saja. Itu yang terjadi. Makanya dalam dunia kurikulum negeri kita ini lebih banyak adalah masalah urusan dunia, bukan urusan akhirat kan gitu. Betul. Nah, itu kalau saya lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi sekarang.
mulai anak-anak itu kan kasihan juga kalau anak-anak kita ini yang sampai-sampai dia berani membentak orang tuanya. Ya kalau yang dulu kasus di Makassar kan itu anak dia sampai mau membunuh ibunya ya, dibacok-bacok itu. Oh, itu kan karena dia itu tadi gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Iya. Tapi kalau yang anu kan ya luar biasa itu hancurnya kita ini. Ya itu mungkin yang berkenaan dengan masalah buramnya pendidikan yang ada di negeri kita ini. Ya baik pemirsa Dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan langsung di via kolom chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Dan tidak lupa kami mengajak pemirsa sekalian untuk like, comment, share, dan subscribe. Ya mudah-mudahan setiap share yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas Ustaz, bagaimana Islam memandang semua fenomena ini? Ya, kita ini kan sebenarnya harusnya itu mempunyai keyakinan ya dalam diri kita ini bahwa Islam itu solusi, the best, gitu loh. Semua perkara. Semua perkara, salah satunya juga masalah pendidikan, gitu loh. Ya, kita bisa melihat ya bahwa sekarang ini kenapa kok sampai terjadi sekarang dunia pendidikan begitu ya beraneka ragam dan lain sebagainya, yang dimana terjadi kasus-kasus yang menyasar ke guru maupun anak remaja itu sendiri atau anak-anak itu sendiri ya karena pendidikan di negeri kita ini masih pakai yang disebut dengan sekuler. Sekuler adalah yaitu fasuluddin anil haya yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Yang dimana di sini dalam hidupnya seakan-akan bahwa agama itu kalau bisa ya nggak usah diikut-ikutkan dalam kehidupan dunia. Contoh ya. Ini sekarang kalau kita lihat mata pelajaran agama ya, ini kita masih dalam dunia pendidikan ya, mata pelajaran agama kalau di SD kira-kira berapa jam ya, ini yang umum ya, ini ya. 1 atau 2 jam? 1 atau 2 jam 1 minggu ya, sepekan ya. SMP juga gitu, SMA. Bahkan di salah satu perguruan tinggi swasta dengan label Islam di negeri kita ya, di Makassar lah saya lihat ini, itu pernah saya lihat itu tiap semester itu ada namanya mata kuliah adalah mata kuliah agama. Berarti mata kuliah agama 1, agama 2, agama 3 mungkin kalau dia ambil sampai 6 semester lah gitu ya. Tapi tidak ada sama sekali yang dia akhirnya seperti apa ya, bisa dikatakan dia sudah paham, dia sudah membaur keislamannya dalam dirinya. Itu jarang terjadi. Aplikasinya belum ada. Aplikasi dan implementasi dari diri yang dia miliki ya untuk ilmu itu. Bayangkan ini kalau 6 semester tiap pekan itu didapat ya. Terus bagaimana kalau andaikan yang cuma 1 semester saja? Nah itu. Artinya yang 6 semester saja belum teraplikasi. Iya, apalagi kalau yang cuma 1 semester, itu pun semester awal kan ya. Itu mungkin saat sholatnya belum termotivasi. Dan itu kan saya itu sampai ingat ya, saya itu kalau ini dalam diri saya sendiri ya, pada waktu saya kalau mengajar gitu, mahasiswa ini namanya Islam ya, dia ini mantap. Itu kalau saya tanya, kamu tadi ujian meja ini tadi sholat subuh apa enggak? Dia bilang, saya jarang Pak sholat. Ini mahasiswa. Ya. Jarang sholat subuh. Iya, jarang. Dia bisa Jumatan saja. Kalau gitu. Ya, itu masih penting Jumatan ya. Bagaimana kalau adegan dia cuma Idul Adha dan Idul Fitri, Pak? Ini lebih hancur lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Nah ini, oke. Jadi sekarang dengan adanya rusaknya, yaitu dengan sekulernya pendidikan sekarang ini, maka yang terjadi inilah sekarang. Banyak sekali dalam hal yaitu saudara-saudara kita atau anak-anak kita, yaitu muslim ini yang akhirnya menyasar mengikuti sana. Dia menganggap bahwa ini lebih bagus.
daripada Islam. Gitu. Nah sekarang dari sini saudara sekalian perlu kita lihat ya bahwa apapun kalau memang dalam segi dunia pendidikan itu tetap bukan yaitu Islam atau bisa dikatakan sekuler ya akhirnya nanti menimbulkan yang disebut dengan kebebasan ya kan dan juga yang lainnya, maka itu akan terjadi kehancuran. Nah, kalau kita bisa melihat sejarah ya yaitu di mana yaitu sejarah tentang negara Islam atau kekhilafan Islam, itu peradaban Islam yaitu tidak kurang dari 1300 tahun ya, itu menjadi peradaban yang unggul. Bayangkan 1300 tahun, 13 abad. ya 13 abad itu menjadi peradaban yang unggul yang memayungi dunia ya, yang diliputi dengan beraneka ragam kemajuan termasuk dunia pendidikan. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan yaitu kalau kita orang informatika yaitu algoritma ya kan, algoritma atau aljabar. Ya. Siapa yang tidak kenal? Dalam dunia kedokteran siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Sina? Betul. Ya. Dan dalam dunia pendidikan dan dunia-dunia yang ada sekarang ini, semua itu adalah kaum muslimin, para yaitu saudara-saudara kita itu semua pintar-pintar dan ulama lagi. Nah, terus dari sini ya, dalam kemajuan pendidikan pada masa keemasan dalam peradaban Islam itu bahkan telah terbukti menjadi rujukan bangsa-bangsa lainnya. Masya Allah. Jadi kita berada di posisi yang paling tinggi saat di dunia ini. Kita paling tinggi dibanding dengan negara-negara yang pada waktu itu belum bergabung dengan atau dia tidak bergabung dengan Daulah Khilafatul Islamiyah. Nah, saudara sekalian, itu buktinya apa? Kalau andaikan di situ kok sampai dia bisa banyak sebagai rujukan, diungkapkan oleh tim Walid Murphy atau WM ya. Itu menerbitkan buku yang berjudul What is That ya, what Islam did that for us ya, Understanding Islam Contribution the Western Civilization. Dikatakan di situ ya, dalam bukunya itu ya dia katakan bahwa memaparkan fakta tentang transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam yaitu Khilafatul Islam pada waktu itu ke barat. Bisa bayangkan ya, yaitu pada abad-abad pertengahan gitu. Lah, disebut pula bahwa barat telah berutang pada Islam dalam hal apa itu? Ini yang luar biasa ini. Apa itu? Pendidikan dan sains. Masya Allah. Ya, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sini. Nah, utang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapanpun. Kalau andaikan sampai sekarang pun nggak bisa terbayarkan. Dan ini diakui sendiri oleh salah satu penulis dari barat. Dari barat. Iya. Ini, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya bahwa kenapa sih kok sampai Islam ini menjadi contoh, menjadi kiblat, nah, ya kan? Dalam dunia pendidikan. Rahasianya? Ya. Karena para kaum muslimin itu paham dalam salah satu rujukan kita yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan talabul ilmu fardatun ala kulli muslim. Di situ menunjukkan adalah mencari ilmu farido, yaitu kewajiban bagi setiap muslim, ala kulli muslim, bagi kewajiban muslim. Muslim yang mana? Perempuan aja atau laki saja? Di sini tidak dibatasi. Yang penting dia muslim, laki atau perempuan. Nah, ini wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Tapi Ustaz, kan hadis ini pada hari ini itu sering kita dengar, sudah sering dibacakan oleh guru-guru kita dalam ceramah-ceramah, dalam masjid-masjid, mimbar-mimbar. Tetapi kenapa dampak dan hasilnya tidak mampu seperti umat terdahulu? Iya. Iya, karena dia lebih banyak, kalau saya lihat sini ya, lebih banyak dia tambah justru kesekulerannya itu, gitu loh. Dan di sini tuh tadi saya katakan, meskipun dia sudah katakan bahwa
Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Anda itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan dalam hadis itu tidak menunjukkan bahwa ilmu yang mana. Ya kan? Dulu mungkin kita memahami begini, ya, bahwa ilmu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah itu ya dari surat Ibnu Majah ini adalah ilmu dunia. Ada kan dalam diri kita sekarang ada namanya ilmu dunia dan ada namanya ilmu diniyah. Nah, ya, ini yang perlu kita pahami. Kalau pesantren kan biasa gitu. Kamu belajar apa sekarang? Belajar ilmu dunia, ya. Kalau besok, besok diniyah kan gitu. Jadi yang harusnya dalam hadis ini kita lebih banyak belajar tentang ilmu diniyah. Karena dengan kita belajar tentang ilmu diniyah akan merembet dan akan secara otomatis ilmu dunia itu akan kita dapat. Tapi kalau kita di sini ilmu dunia yang lebih dominan dibanding dengan ilmu diniyah, ya, ilmu agama, maka kita akan terseret di situ. Itu jelas. Dan itulah yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang. Ilmu dunia lebih dominan 5 hari. 5 hari. Ilmu diniyah 1 hari. Bukan 1 hari, 1 jam. Di sini. Oh, berarti ilmu dunia 5 jam. Oh, bukan 5 jam lagi, 5 hari lebih. 5 hari 12 jam. Iya. Itu yang terjadi. Lah, dan sampai-sampai kalau zaman orang terdahulu dan kita mungkin yang paham ya bahwa selain dari hadis itu, ya, Allah Subhanahu wa taala pun juga menaikkan porsi tertinggi derajatnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belajar ilmu itu, yang mencari ilmu itu. Oh, ada janji seperti itu? Ada. Apa itu dalilnya? Dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah. Di situ dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu. Apa artinya di situ? Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian darajat, beberapa derajat. Di sini jangan kita menganggap bahwa derajat di sini adalah derajat seperti di dunia kan gitu ya, jangan. Tapi ini derajat yang dimaksud adalah derajat yang diberikan Allah kepada kita. Dan memang jelas itu ya, bahwa orang yang tidak punya ilmu dengan orang punya ilmu itu different kalau kita katakan, berbeda. Betul. Berbeda. Iya. Mulai dari tempat duduknya. Iya. Beda. Apalagi dia sudah nggak punya ilmu, nggak punya adab lagi kan gitu. Itu yang selama ini yang terjadi. Maka dari sini ya bahwa dengan ilmulah seseorang itu dapat mempelajari manusia, semesta alam atau alam semesta dan juga kehidupan. Dengan ilmulah dia akan bisa melaksanakan segala aktivitas apabila dan dia tahu mana itu yang halal dan mana itu yang haram, mana itu yang diperbolehkan dan mana itu yang tidak, mana itu yang wajib dan mana itu yang tidak wajib, sunnah, makruh ataupun yang lainnya. Nah, makanya di sini ikhwanibillah, di dalam salah satu kitab ya di situ disebutkan ya dalam kitab saksi yaitu dikatakan bahwa kita wajibnya mencari ilmu, terutama kita harus mempelajari dan mempunyai ilmu tentang fikih. Kenapa sampai begitu? Ya karena dengan fikih itulah ya manusia itu beraktivitas. Ya. Contohnya kalau dia beribadah, ya sholat itu bagaimana biar dia sah, biar dia itu ya kan dalam arti tidak batal ya. Terus wudunya bagaimana? Dan juga ilmu-ilmu fikih yang lainnya. Nah, dan ini mustahil cukup dipelajari dalam waktu sejam sepekan. Ya itu. Jangan-jangan ya, sejam itu pun kadang-kadang tertidur ya. Ini itu sudah jelas. Ya, oke. Nah, jadi ikhwanibillah bahwa pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam itu adalah mencerdaskan akal. Mencerdaskan akal dan membentuk jiwa yang Islam. Nah, dengan itu terbentuklah sosok pribadi Muslim
sejati yang berbekal pengetahuan dalam segala aspek kehidupan ini. Nah, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendidik kaum muslimin yang ada di Mekah, di Madinah. Apa tujuannya? Yaitu bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya yang tercermin dalam pola pikir Islam dan pola sikap Islam mereka. Ya memang ini yang harus terbentuk dalam diri kita ini. Itu contohnya pola pikir dan pola sikap Islam berarti dia sudah paham bahwasanya sholat itu wajib. Ya. Dan dia praktekkan saja. Iya. Ya, kan ada orang yang dia paham tapi tidak dipraktekkan. Iya. Atau dipraktekkan pun karena ada juga yang salah-salah kan gitu ya. Ya itu kan yang terjadi sekarang ini. Dan juga sampai sekarang pun orang yang dimana kalau andaikan ya kejadian-kejadian sekarang itu anak-anak itu contohnya kita didik untuk menjadi dia bisa baca Quran gitu ya, TPA lah ya, itu kan ada itu yang dimana seakan-akan itu pamitannya dengan orang tuanya itu ke masjid ya, ke TPA gitu, tapi ternyata dia tidak ke TPA, kan itu banyak juga belok ke lainnya ya, main-main iya. Nah, dan dari situlah sebenarnya ini anak-anak saja ya itu terasa benar itu ya, dia yang ngajinya itu, makanya di sini kan tadi saya katakan bahwa memang orang mencari ilmu itu harus ada adabnya kan gitu ya. Iya, betul. Ya, itu sampai terasa benar pada anak-anak kita sekarang ini di dalam untuk masalah kehidupannya dia. Nah, sekarang ya tadi kan dikatakan bahwa dalam dunia sistem pendidikan Islam itu membentuk pola pikir berkaitan dengan pemahaman hukum-hukum syariah kan gitu. Ya. Yaitu mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, ya kan, haram. Supaya mereka juga ada panduan. Ada panduan, ada yang ngerem gitu loh. Ya, kalau itu betul, memang betul, salah betul. gitu. Wah, tiba-tiba muncul perasaan suka dengan lawan jenis misalnya. Itu. Ya karena sudah dipelajari jadi Ya. oh. Kan pernah kasus itu, kita masih ingat ya. Itu anak SD. Iya. Sama-sama anak SD gara-gara dia itu sering lihat film porno ya. Itu sampai-sampai dia mau beradegan seperti film porno itu, bayangkan. Ini sudah hancur memang kita ini. Ya. Itu sampai-sampai itu anak SD nih. Anak SD. Anak SD. Yang dimana mungkin yang perempuan tidak tahu apa-apa ya. Betul. Yang laki ini mungkin itu karena sering dia lihat film-film yang begitu ya. Nah, adapun pembentukan pola sikap yaitu peserta didik berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam dan juga aspek dalam hal yaitu kehidupan peserta didik itu. Berarti dia memang benar-benar harus diajarkan pola pikirnya itu bagaimana gitu. Frame pemikirannya itu bagaimana, dia harus tahu. Itu tadi kita kembali lagi ke ilmu ya. Ya karena dengan kita berilmu pasti kita tahu, ya kan. Nah sekarang aja orang-orang yang dimana dia tahu bahwa itu adalah haram, ya dia embat juga, atau kan gitu ya. Maksudnya dia makan juga, dia lakukan juga. Ini kan sudah. Apalagi tidak tahu. Iya. Ada satu fenomena. Izin saya ceritakan sedikit. Ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Iya. Jadi ada satu sekolah, tidak usah saya sebutkan setia. Iya. Dalam itu ada guru agama. Nah, guru agama ini kan kesehariannya tentu mengajarkan agama kepada murid-muridnya. Iya. Ternyata ada satu momen guru agama ini mendapati anaknya pacaran. Iya. Ya. Harusnya ditegur dong. Ternyata si guru agama ini hanya mengatakan ya boleh pacaran, yang penting jangan yang aneh-aneh. Gitu. Apakah ini SMP ya? Guru, atau guru SD? SD ya? SD. Iya. Apakah ini tidak paham atau bagaimana? Ya, kalau saya ini salah. Gitu. Salah. Ya, ini salah yang dimana kalau ada seorang pendidik yang mengatakan silakan, yang penting kamu nggak sampai lewat batas, kan begitu ya. Itu salah gitu loh. Apalagi anak-anak gitu loh. Kalau zaman kita dulu kan, jangankan begitu ya, anak SMP aja, wah kalau itu seperti cinta monyet, bayangkan ini ya. Ada kata-kata monyet, berarti kan seakan-akan jelek kan gitu. Iya, ini. Nah, dari sini ya bahwa
memang sekarang ini perilaku daripada anak-anak kita ini memang harus itu tadi, harus terkontrol. Minimal itu adalah orang tuanya. Kalau andaikan dia di sekolah ya guru-gurunya, tapi kan guru kan nggak mungkin juga semua ya, karena dia kena undang-undang kan gitu ya. Nanti dia marahi, dilaporkan ya, apalagi dia andaikan kita datik gitu ya, dilaporkan ya, apalagi nanti divisum kayak apa itu. Nah, sekarang yang kita kembali ke yang tadi ya, yang banyaknya kasus yaitu berkenaan dengan masalah bunuh diri tadi. Ya. Nah, di dalam Islam orang yang bunuh diri itu jelas-jelas berdosa besar. Dosa besar. Ya. Kenapa? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan. Apa itu? Yaitu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Situ. Ya. Nah, dari sini ya artinya adalah janganlah kalian melakukan tindakan bunuh diri. Sungguh Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Nah, jadi di sini itu bahwa ya Quran itu sudah menjelaskan ya, kita tidak boleh bunuh diri. Betul. Dalam apapun, jangan mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri gitu loh. Itu. Ya. Berikutnya, saya masih ingat ini kasus bunuh diri ya. Biasa. Itu ada film itu yang menunjukkan begini. Film itu setiap orang yang mendapatkan SMS, kalau zaman dulu kan SMS ya, itu dikatakan gini, waktumu tinggal 1 menit gitu. Lah itu di situ dalam film itu menjelaskan waktunya tinggal 1 menit. Pada waktu 1 menit itu dia meninggal langsung gitu. Tapi di situ dikatakan waktumu tinggal 3 tahun gitu. Wah, dia akhirnya percobaan bunuh diri. Ya. Dari lantai 10 dia bunuh diri, gak jadi mati. Kenapa? Karena dia pada waktu jatuh itu ada orang yang dijatuhi. Itu di malam itu. Ya, ada juga di sini dia lompat dari pesawat satu, akhirnya di bawah ada pesawat yang lainnya yang berada dia. Intinya enggak mati. Enggak mati dia, karena itu tadi dia masih 3 tahun gitu. Nah, ini yang fenomena tentang itu. Lah, dari sini sampai-sampai masalah bunuh diri pun selain dalam Al-Quran itu juga dalam hadis juga diperkuat. Apa itu? Man qatala nafsahu bisyai'in uddiba bihi. Artinya siapa saja yang melakukan tindakan bunuh diri dengan suatu benda, maka ia akan disiksa di akhirat dengan benda itu. Allah. Nanti kalau dia lompat jatuh, lompat terus. Ya jadi yang menusuk dia itu ya andaikan tembok ya, nanti bisa jadi dia akan disiksa dengan itu. Kalau dia minum racun, nah itu berarti yang racun minumnya iya. Kalau dia andaikan dengan tusuk ya nanti yang pisaunya ini yang akan menyiksa dia gitu. Ya, baik Ustaz, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa Dakwah Sulsel. Ini sudah masuk beberapa. Baik, yang pertama, apakah sekolah Islam swasta itu bisa menjadi solusi pendidikan nasional? Ataukah ada solusi alternatif lain, Ustaz? Nah, kalau Ustaz melihat. Kalau kita melihat ya bahwa dalam dunia pendidikan sekarang, kalau memang sekolah-sekolah Islam itu dia memberikan sebuah kurikulum yang benar-benar kiblatnya ke Islam secara kafah, why not? Mengapa tidak? Iya kan? Betul. Itu bisa. Kalau memang itu kiblatnya kurikulumnya memang kurikulum yang Islam. Kalau gambaran sederhana Ustaz, kurikulum Islam itu yang seperti apa? Apakah pelajaran agama itu 6 setiap hari atau seperti apa? Ya, jadi kalau namanya kurikulum Islam ya jelas lebih banyak yaitu berkenaan dengan melatih pola pikir ya, saksia kita, akhlak kita ya, dan juga bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita yang lainnya ya kan, dengan teman-temannya, terus bagaimana dia gini ini, itu semua pasti diberikan yang sesuai dengan kurikulum Islam yang sudah kurikulum ini ya bisa dijadikan sebagai rujukan kan gitu ya, yang sudah pokoknya dia luar biasa lah gitu. Tapi sini sebenarnya kalau saya lihat ya banyak
kurikulum maksudnya pendidikan ya, sekolah-sekolah Islam ya, yang dimana dia sudah pakai model begini. Nah ini lagi kembali lagi, yaitu pada waktu outcome-nya, pada waktu dia ini keluar lulus dari situ. Ya, lulus dari situ karena sistem kehidupan kita di sini sekuler, ya sudah akhirnya kembali lagi. Ya. Tapi kalau dia kuat ya, dia kuat dan juga terus diberikan pembinaan ya dari sekolahnya ya maupun dari keluarganya, maka insya Allah dia akan selalu istiqomah dalam menjalankan itu. Setidaknya lebih baik daripada yang pelajaran agamanya cuma 1-2 jam sepekan. Nah, ini yang menarik, ini sedikit ya. Yang menarik itu kemarin ya, saya pada waktu pulang ke Jawa itu kenapa sekolah yang dikatakan basis Islam itu lebih banyak muridnya daripada sekolah yaitu impres gitu ya, sekolah-sekolah negeri itu lebih banyak sekolah Islam muridnya ini. Ini fenomena apa gitu loh. Ya, ternyata kalau orang-orang masyarakat yang di pedesaan dan sebagainya, dia karena itu tadi dia lebih suka anak-anaknya ini berbelajar tentang dunia pendidikan Islam. Ya meskipun mungkin dalam arti di sini belum sampai ke tataran yang nanti bisa membentuk dia pola pikirnya, membentuk nafsianya, ya, yaitu Islam yang ya kita anggap aja Islam yang kafah, itu belum sampai gitu. Iya, itu kalau menurut saya. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya dari Idar. Bagaimana hukumnya guru menerima hadiah atau kado dari siswa? Nah ini baru-baru kemarin saat terjadi yang namanya Hari Guru. Itu lazimnya banyak dari siswa yang memberikan kado atau hadiah kepada gurunya. Itu bagaimana, Ustaz? Jangan sampai nanti di sini begini. Kalau masalah kita menerima hadiah ya, kado dan sebagainya kan Rasulullah pun juga pernah. Gitu ya. Sekarang tinggal momennya gitu. Kalau dia kan memberikan hadiah karena ada momen yang dibalik itu ada sesuatu, ya mungkin saya beri hadiah karena Anda telah mensukseskan ke saya, gitu kan ya, itu nggak boleh. Tapi kalau yang terjadi kemarin ya, yang dimana murid-murid itu memberikan, ya karena kan kemarin viral kan Hari Guru, ya murid-murid memberikan itu kan cuma hal yang rasa terima kasihnya dia. Tidak ada tendensi yang lain gitu. Kalau dalam bahasa kelas tinggi kita tidak ada tendensi politik kan gitu. Itu. Ya. Tapi setelah Hari Guru itu saat ujian tengah semester. Iya gitu ya. Iya. Dan insya Allah lah kalau kita benar-benar dari diri kita, kalau yang dimana itu adalah untuk dalam hal biar nanti anaknya bisa bisa lulus dan sebagainya, itu salah. Niatannya sudah salah gitu. Ya, jangan sampai lah kita ini, itu tadi saya katakan, jangan sampai karena momen-momen ini yang bisa akhirnya memberikan sesuatu yang dimana mumpung ini, gitu loh. Biar nanti anaknya itu bisa ranking 1 kayak apa, itu ya nggak boleh. Itu jelas yang memberi maupun yang diberi itu berdosa. Indikasinya suap, Ustaz ya. Ya, makanya ada salah satu ustadz mengatakan orang yang menyogok maupun yang disogok itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Boleh. Tidak berdosa dia. Hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi dalam itu dikatakan dalam hadis itu bahwa orang yang sogok dan menyogok itu adalah masuk neraka. Ini kan keren itu ya. Iya, masuk neraka. Kalau berdosa masih bisa dimaafkan, iya kan? Tapi kalau sudah dijelaskan dijamin masuk neraka, ya sudah. Lebih parah, lebih parah lagi itu. Ya, itu. Baik, saat ini ada komentar lagi, saya kira cukup menarik. Di beberapa negara maju, mereka tidak menjadikan agama sebagai asas dalam pendidikan mereka. Tapi tampak kemajuan dalam pendidikannya. Berarti Islam tidak harus kita jadikan sebagai asas pendidikan. Ya, apa tanggapannya? Ya, sekarang begini. Ya, kita kembali ya. Dia katakan bahwa di negara-negara yang bukan basis Islam ya, kenapa dia maju? Majunya dari mana dulu? Ya, dan mungkin dari sisi
sisi Ilmu apa? pengetahuan. Mungkin dari sisi sains, ya kan? Teknologi. Ya itu masih oke. Tapi kalau dari segi akhlak, dari segi ya dia ini menjalankan sesuai dengan syariat atau tidak kan? Iya kan itu. Ya jelas karena dia bukan orang Islam kan gitu ya. Kita ini sebenarnya harus yakin gitu loh ya. Kalau kita ini memakai yang disebut dengan pendidikan Islam, maka insya Allah lah. Ya, karena apa? Karena kita ini sudah dijamin. Itu tadi jaminannya dari Al-Khaliq Al-Mudabbir yang menciptakan kita, akan dinaikkan derajat kita gitu loh. Dan juga wajib, berarti orang yang tidak mau mencari ilmu, hukumnya dia berdosa. Iya. Ya kenapa kok berdosa? Ya karena imbasnya kan nggak punya ilmu, mau melakukan, dia nggak mau puasa, ya karena nggak ada ilmunya. Ya sudah jelas sini. Nah, maka dari sini kalau tadi dikatakan bahwa kenapa kok negara-negara itu negara maju itu dari segi apa? Oke lah kalau teknologi, oke, sains, oke. Tapi kalau berkenaan dengan yang lainnya, yang ada hubungannya dengan Islam, ya, yang tentang pola pikir, tentang yang dia tahu halal dan haram dan lain sebagainya, itu tunggu dulu. Islam lah, the best, insyaallah. Saya juga pernah melihat saat ada dampak lain dari ketiadaan sistem pendidikan Islam ini. Ya oke lah mereka maju dari sisi pengetahuan dan teknologi, tetapi dari sisi ketenangan jiwa misalnya, dari tingkat stres misalnya, bahkan banyak di antara mereka yang bunuh diri. Padahal, Masya Allah pendidikannya luar biasa maju. Nah kalau kita melihat lagi tentang peradaban Islam di masa lalu, itu maju juga Sat ya. Teknologinya, sainsnya maju juga. Iya, pada zamannya kan. Iya. Di sisi lain, adab, akhlak dan budayanya maju juga. Majunya bersamaan. Jadi kalau kita mungkin mau ibaratkan, kalau pendidikan yang tanpa Islam itu hanya maju dari sisi pengetahuan dan teknologi. Sementara adab dan kesehatan mental dan sebagainya tidak maju. Sementara ketika Islam itu tidak hanya maju dari sisi teknologi, sains, tapi juga maju dari sisi spiritualitas. Masya Allah luar biasa. Makanya kan dalam Islam itu kan Islam turun di muka bumi ini karena mengatur 3 hal kan, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum binafsi. Hubungan kita dengan Allah itu bagaimana, hubungan kita dengan sesama manusia bagaimana, hubungan kita dengan diri kita sendiri, pakaian kita, makanan yang kita makan, itu semua adalah berkenaan dengan dia halal atau haram, itu semua diatur gitu loh. Makanya kita harus yakin lah insya Allah ya, dunia pendidikan Islam kalau memang itu diterapkan benar-benar dan secara kafah, insya Allah itu akan menjadi solusi the best. Bukan dikatakan alternatif ya, bukan, tapi harus itu. Kalau nggak itu nggak bisa. Aja setengah-setengah di Islam dan tidak, nggak bisa, nggak ada itu. Ya, hidup kita jangan sampai abu-abu kan gitu. Tapi harus kalau kita memang hitam, putih. Dalam berarti tidak ada pilihan lain setiap bagi kita. Tidak ada alternatif, nggak harus itu. Selain daripada mengambil Islam. Iya itu. Secara sempurna dan menyeluruh. Baik, terakhir mungkin Ustaz sebagai closing statement. Ya, jadi kita sebagai umat Islam ya, yang dimana dunia pendidikan kita ini sangat-sangat hancur ya, sangat buram ya. Ya, maka ayo kita selalu mempelajari Islam, yaitu dengan kita apalagi Anda sebagai anak remaja ya. Kalau moderat kita kan mungkin sudah masih remaja atau sudah dikatakan bapak-bapak ini? Semi remaja. Ya, kalau saya kan sebenarnya kan masih remaja juga gitu ya. Tapi karena janggutnya sudah putih ya itu. Kita kembali lagi ya bahwa statement saya adalah ayo kita benar-benar terus istiqomah untuk mempelajari Islam dalam hal apapun, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, dan juga kita didik anak-anak kita. Bagi yang punya anak, ayo kita didik sedini mungkin, dan jangan sekali-kali kita ini rasa alergi kalau andaikan memasukkan anak kita ke
yaitu dalam dunia pendidikan Islam, terutama adalah pesantren-pesantren yang memang insya Allah lah yang kita bisa percaya kan gitu. Karena dengan adanya begitu, maka anak kita ini akan menjadi anak-anak yang insya Allah itu dia akan diridhoi oleh Allah dan juga mempunyai sakofah yang baik ya, apalagi dia nanti dalam hal dia kuliah di perguruan tinggi yang mungkin bisa dikatakan yang Islamnya, basis Islamnya itu juga kafah ya dan lain sebagainya. Intinya adalah ayo kita belajar dan belajar terus, jangan berhenti, apalagi kita mayoritas mempelajari yang disebut dengan yaitu agama Islam. Masya Allah. Baik, syukron Ustaz atas waktu dan penjelasannya. Semoga kita semua pemirsa dakwah Sulsel bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit menggarisbawahi bahwasanya memang kita harus memiliki semangat yang tidak henti-henti untuk kemudian melakukan aktivitas thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian tidak hanya sebatas ilmu-ilmu yang disenangi, tetapi semua ilmu yang berkaitan dengan agama kita itu harus kemudian dipelajari. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa memahami Islam ini secara kafah, secara menyeluruh dan secara komprehensif. Tidak hanya sebatas mempelajari, tetapi kita juga perlu untuk mengamalkan, mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Dalam sistem pendidikan, tentu saja pendidikan Islam itu membawa keberkahan dan juga kebaikan, dan tentu saja ujungnya akan membawa kepada kesejahteraan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi kita selain daripada menjadikan Islam itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai sesuatu yang menjadi landasan kita dalam beraktivitas. Sekian mungkin yang sempat kami sampaikan, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu kembali di syiar edisi selanjutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam mara bahaya dan tetap memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga hidayah tentu saja untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Syukron Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan pemaparan penjelasannya. Semoga Allah membalasnya dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang diberikan. Demikian yang sempat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.